Assalamualaikum anak-anak, hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di tema 2 ya, subtema 3 pembelajaran kedua. Nah, di sini ada keluarga Dayu ya, sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Nah, ini ya. Kita buka halamannya, halaman 119 sampai 120. Nah, ini yang tadi ya kita sudah baca. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Nah, ini sebagai ayah ya, kewajibannya tuh melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Nah, ini kalau ibu ya, kewajibannya adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu adalah menyiram tanaman. Nah, ini ya kewajiban dalam keluarga. Ayah itu kewajibannya adalah melindungi anggota keluarganya dan mencari nafkah. Mencari nafkah itu mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Itu kewajibannya ayah. Kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Ibu kalau mau mencari nafkah juga tidak apa-apa, membantu. Jadi membantu ayah supaya nafkahnya bisa terpenuhi, bisa menambah. Kalau nanti ayahnya membantu ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga, itu juga boleh, kan membantu supaya meringankan bebannya ibu. Itulah namanya kerja sama. Terus kalau anak-anak apa kewajibannya ini? Kewajibannya anak-anak menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Nah, ini kewajibannya anak-anak. Termasuk tugas-tugas yang dilakukan. Misalnya kalau Dayu ini kewajibannya menyiram tanaman. Nah, misalnya disuruh sama ayah sama ibu nyapu, mengepel, membeli ke warung. Nah, itu adalah kewajiban anak, harus hormat kepada orang tua. Kalau disuruh harus nurut. Nah, itu kewajibannya anak. Kalau nurut berarti namanya menghormati orang tua. Kalau nggak nurut berarti tidak menghormati orang tua. Kalau menghormati orang tua nanti dapat pahala. Kalau dapat pahala nanti masuk surga. Iya. Karena di bawahnya Tuhan adalah orang tua. Doa orang tua itu pasti terkabul. Kalau kita menghormati orang tua, maka Tuhan pun akan menghormati kita. Kalau kita tidak menghormati orang tua, maka Tuhan juga nggak mau menghormati kita. Nah, itulah makanya kewajiban kita adalah menghormati orang tua. Tapi ya perintah-perintah itu adalah hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang jelek ya jangan dituruti, karena nggak boleh kan kalau jelek. Terus apalagi kewajiban anak? Belajar. Nah, ini belajar dengan tekun. Nah, ini belajar itu kewajibannya anak. Kalau mau menghormati orang tua harus belajar. Kalau nggak belajar berarti tidak menghormati orang tua. Kalau nggak menghormati orang tua berarti tidak mendapatkan pahala. Kalau tidak menghormati orang tua berarti tidak disayang Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Halaman 120 sampai 122. Membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, ini dia membuat dan merawat tanaman gantung. Ini ada dialog ya. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pohon gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti, setuju Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian ikatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti, baik. Setelah itu Lani, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Mari kita ajak teman-teman lain untuk membuatnya. Oke, kita lanjut. Halaman 122 sampai 213.
Ini ada pertanyaan, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di halaman sekolah. 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Karena tanaman-tanaman itu butuh tempat baru. 3. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, kayu pipi, tali, dan tanaman. 4. Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Memotong bagian bawah botol, kemudian merekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. 5. Apa yang digunakan untuk membentuk bagian atas pot gantung? Kayu pipih. Nah, itu ya. Nah, di halaman 124 sampai 126 ini adalah pelajaran PJOK. Ya. Ini ada kegiatan memutar badan dan menukuk badan dalam permainan. Nah, ini kalau ini memutar kepala, ini memutar lengan, ya. Ini memutar pinggang, ini memutar tumit. Tumit ini namanya tumit nih ya. Ini sedang menekukkan kaki kanan ke depan dada, ya. Ini menekukkan kaki kiri depan dada. Ini menekukkan kaki kanan dan diletakkan di belakang. Ini menekukkan kaki kiri diletakkan di belakang. Kemudian ada rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang dilakukan siswa. Nah, ini ya kombinasinya ya. Kombinasi gerak memutar dan menekuk. Ini. Jadi dari sini kombinasi antara gerak memutar dan menekuk. Nah, untuk selanjutnya akan nanti dijelaskan oleh guru PJOK. Oke. Demikian dari Pak Guru, terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.